Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang generator sinkron dan asinkron guna memenuhi ujian akhir semester praktikum teknik tenaga listrik. Yang pertama ada generator sinkron. Generator sinkron atau alternator adalah mesin listrik yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan perantara induksi medan magnet. Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah medan magnet pada stator. Prinsip kerja dari generator sinkron secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tegangan akan diinduksikan pada konduktor apabila konduktor tersebut bergerak pada medan magnet, sehingga memotong garis-garis gaya. Prinsip kerja dari generator sesuai dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor, sehingga menimbulkan IMF pada kumparan rotor. Tegangan IMF ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. Lanjut ke komponen generator sinkron. Yang pertama ada rotor. Rotor adalah bagian generator yang bergerak atau berputar. Antara rotor dan stator dipisahkan oleh celah udara atau air gap. Rotor berfungsi untuk membangkitkan medan magnet yang kemudian tegangan dihasilkan dan akan diinduksikan ke stator. Rotor terdiri dari dua bagian umum, yaitu inti kutub dan kumparan medan. Pada bagian inti kutub terdapat poros dan inti rotor yang memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Pada kumparan medan ini juga terdapat dua bagian, yaitu bagian pengantar sebagai jalur untuk arus pemacuan dan bagian yang diisolasi. Kutub medan magnet rotor dapat berupa silent pole atau kutub menonjol dan non-silent pole atau kutub silinder. Yang kedua ada stator. Stator atau armatur adalah bagian generator yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui armatur. Komponen ini berbentuk sebuah rangka silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak. Armatur selalu diam atau tidak bergerak. Bagian yang diam atau stator terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu inti stator. Bentuk dari inti stator ini berupa cincin laminasi-laminasi yang diikat serapat mungkin untuk menghindari rugi-rugi arus eddy atau eddy current losses. Yang kedua ada belitan stator. Bagian stator yang terdiri dari beberapa batang konduktor yang terdapat di dalam slot-slot dan ujung-ujung kumparan. Masing-masing slot dihubungkan untuk mendapatkan tegangan induksi. Yang ketiga ada alur stator, merupakan bagian stator yang berperan sebagai tempat belitan stator ditempatkan. Yang keempat ada rumah stator, bagian dari stator yang umumnya terbuat dari besi tuang yang berbentuk silinder. Bagian belakang dari rumah stator ini biasanya memiliki sirip-sirip sebagai alat bantu dalam proses pendinginan. Lanjut ada generator asinkron. Generator asinkron merupakan mesin listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa generator ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus stator generator ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Prinsip kerja generator asinkron adalah kebalikan daripada saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberikan tegangan 3 fasa sehingga akan menimbulkan medan putar dengan kecepatan sinkron. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya.
Lanjut ke komponen generator asinkron. Secara umum, konstruksi generator asinkron atau induksi adalah sama dengan konstruksi motor induksi. Hanya saja dalam pengoperasiannya, generator induksi memerlukan penggerak mula untuk menggerakkan rotor motor induksi tersebut. Komponen generator asinkron ada yang pertama stator. Komponen stator adalah bagian terluar dari generator yang merupakan bagian yang diam dan mengalirkan arus. Stator terdiri dari atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Yang kedua ada rotor. Rotor generator asinkron 3 fase dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rotor sangkar atau squirrel cage rotor dan rotor berlitan atau wound rotor. Rotor sangkar terdiri dari susunan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot-slot yang terdapat pada permukaan rotor dan tiap-tiap ujungnya dihubungkan singkat dengan menggunakan sorting rings. Lanjut ke pengaplikasian generator. Generator banyak digunakan sebagai pembangkit energi listrik berkapasitor besar, seperti yang diterapkan pada PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, dan pembangkit listrik lainnya. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pada PLTA, generator digerakkan oleh tenaga air. Air ini ditampung pada sebuah dam dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator untuk memutar turbin tersebut, sehingga rotor generator berputar. Akibat perputaran rotor pada generator ini, maka timbul tegangan pada kumparan jangkar generator. Lanjut ada pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, generator digerakkan oleh tenaga uap air yang dipanaskan dengan bahan bakar batu bara. Uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin generator. Lanjut ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada PLTN, zat radioaktif atau bahan nuklir digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas yang besar. Reaksi nuklir yang terjadi pada PLTN dikontrol oleh bahan moderator, air biasa, air berat, atau grafit, sehingga proses pelepasan energi karena reaksi nuklir dapat dikendalikan. Energi panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir ini digunakan untuk memanaskan air. Uap air bertekanan tinggi yang dihasilkan karena proses pemanasan ini dialirkan untuk memutar turbin generator. Karena energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir ini sangat besar, maka pada PLTN ini dapat digunakan generator berkapasitas besar untuk membangkitkan energi listrik. Lanjut ada pembangkit listrik tenaga angin. Pada pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin dihubungkan ke turbin generator. Ketika kincir berputar di tiup angin, turbin juga ikut berputar dan menggerakkan rotor generator, sehingga menghasilkan energi listrik pada kumparan jangkar generator. Lanjut, analisa rangkaian start-delta. Daya dimulai menggunakan kontak kedua dan relay. Kemudian starter ketiga dipicu pada stator. Dengan demikian membuka sirkuit yang dibentuk oleh kumparan elemen ketiga. Terjadi konsleting di dalamnya. Kemudian belitan stator pertama mulai bekerja. Kemudian ada konsleting termostat sementara dipicu yang menutup pada titik ketiga. Selanjutnya ada penutupan kontak relay thermal sementara di sirkuit listrik belitan stator kedua. Setelah melepaskan belitan elemen ketiga, kontak dalam rantai elemen ketiga ditutup. Arus mengalir ke awal belitan dalam 3 fase. Itu datang melalui kontak daya magnet elemen pertama. Kontak starter ketiga menyalakannya, tutup ujung belitan yang dihubungkan oleh bintang. Kemudian relay waktu starter pertama menyala, starter ketiga mati, dan starter kedua menyala. Kontak kedua ditutup, tegangan diterapkan ke ujung belitan. Ini adalah inklusi segitiga. Lanjut ke contoh soal. Sebuah generator dengan hubung delta dengan tegangan 200 volt menghasilkan daya 80 watt. Dengan putaran 1500 rpm dan kutub sebanyak 4.
Hitunglah frekuensi dan arus daya 0,97. Diketahui NR 1500, P 4, P daya 80 Watt, VLL 200 volt, cos pi 0,97. Dicari F dan I atau frekuensi dan arus. Rumus untuk frekuensi NR dikali P dibagi 120 ketemu 50 Hz. Kemudian arus rumusnya P dibagi akar 3 dikali VLL dikali cos pi ketemu 0,23 ampere. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.